dan tumor-tumor vaskular. Selanjutnya kita masuk ke topik small vessel vasculitis, ya. Vaskulitis itu sebenarnya adalah pemahaman berkaitan dengan adanya inflamasi pada dinding pembuluh darah, ya. Dan secara klinis itu bisa timbulnya beragam, tergantung vascular bed mana yang terkena, ya. Misalnya apakah di vascular bed central nervous system, di jantung atau small bowel, ya. Nah, sebagian itu di buku-buku dijelaskan bahwa patogenesis mekanisme daripada vaskulitis ini berkaitan erat dengan immune mediated inflammation, ya. Jadi selain itu bisa juga adanya invasi secara langsung ke vascular wall, ya, dinding pembuluh darah, baik karena infeksi yang patogen maupun non patogen, ya. Non patogen itu misalnya ada imun kompleks, kemudian trauma fisik, chemical injury, radiasi ataupun karena toksin, ya. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa kalau kita lihat jenis-jenis vaskulitis itu banyak, ya. Salah satu itu disebut mikroskopik poliarteritis atau poliangitis ataupun disebut istilahnya leukositoklasik vaskulitis, ya. Jadi ini adalah satu keadaan di mana gangguannya itu mengenai kapiler-kapiler, ya, arteriol, venul, ya. Dan berbeda bila dibandingkan dengan poliartritis nodosa, ya. Itu tidak sama dengan poliartritis nodosa. Nah, kenapa dia disebut sebagai leukotoklasik vaskulitis? Karena dia hipersensitif, ya, termasuk juga sebagai hypersensitivity vaskulitis. Jadi lesinya itu bisa dijumpai di kulit, kemudian mukus membran, paru-paru, ya, kemudian di organ otak, ya, jantung, GI tract, bahkan bisa ke ginjal dan ke otot, ya. Nah, kalau di sini kita lihat ada kekhasan tertentu, yaitu 70% pada pasien itu dijumpai perinuclear neutrophil activation, ya. Jadi di situ ada angka ANCA positif. Jadi ANCA ini adalah anti neutrophil cytoplasmic antibody. Jadi merupakan reaksi antibodi terhadap antigen, ya, antigen yang itu umumnya dijumpai pada 70% kasus, ya. Inilah dilihat sebagai hubungan imun kompleks deposit di mana terjadi neutrophil activation di vascular bed, ya. Kemudian di buku juga dikatakan bahwa kalau secara klinis keluhannya itu bisa dijumpai, klinisnya ada hemoptisis, hematuri juga bisa, ya, kemudian protein uri dan perdarahan. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana karakteristik daripada leukosiplastik vaskulitis ini, dijumpai adanya lesi yang nekrosis, ya, di sini, kemudian adanya fibronoid nekrosis. Namun perbedaannya dengan PAN adalah infark. Jadi pada PAN itu ada infark, adanya infiltrasi dan fragmen neutrofil. Jadi yang penting dilihat di sini adalah karakter daripada perinuclear ANCA itu, ya, ANCA itu yang menunjukkan dia sebagai satu mikroskopik poliangitis, ya. Jenis lain adalah dikenal dengan Churg-Strauss syndrome. Nah, Churg-Strauss syndrome ini dia ada triasnya, jadi berhubungan dengan dengan acute necrotizing granuloma, ya.
Nah, kalau tadi di atas itu disebutkan dia markernya itu bisa ditemui adalah PANCA, tetapi kalau di sini adalah CANCA ya di Strauss syndrome ini. Jadi di sini hubungannya erat dengan kejadian asma, alergi rinitis, kemudian dijumpai adanya infiltrasi pada paru-paru, kemudian peripheral hypereosinophilia, dan adanya extravascular necrotizing granuloma. Secara histologi, dia yang khas itu adalah dijumpai adanya gambaran granuloma dan eosinofil. Ya. Kemudian jenis lain adalah Wegener granulomatosis. Ya. Wegener granulomatosis ini adalah juga termasuk necrotizing vasculitis dengan karakteristik tadi ini trias ya. Acute necrotizing granuloma, kemudian focal necrotizing granuloma, kemudian focal necrotizing yang termasuk di sini adalah crescentic glomerulonephritis karena terjadinya di renal. Nah, ini tadi kita temui bahwa 90% dia di sini positif dijumpai adanya sitoplasmik antibody antigen, hampir 90% ya. Nah, bila dijumpai pada saluran nafas itu biasanya ginjal tidak terkena ya. Jadi pada limited Wegener granulomatosis biasanya hanya dijumpai kelainan pada saluran pernapasan. Gambaran yang terlihat di sini adalah contoh daripada makros dari Wegener granulomatosis, di mana pada gambaran ini terlihat adanya vaskulitis pada pembuluh darah yang kecil ya, dengan sekelilingnya itu dijumpai inflamasi granulomatus termasuk pada epithelial cell dan giant cell ya. Nah, ini adalah juga nodular yang besar di sentral ini yang merupakan ini lesi daripada yang besar ya, berupa rongga ya. Ini disebut nodular centrally cavity. Nah, selain itu kalau kita lihat selanjutnya adalah penyakit pada peripheral arterial disease ya. Yang termasuk penyakit pada arterial disease ini antara lain pertama adalah arteriosklerosis. Secara definisi arteriosklerosis itu adalah hardening of the arteries. Jadi maksudnya adanya penebalan pada arteri ataupun juga bisa dipahami loss of elasticity. Jadi tidak elastik lagi pembuluh darahnya ya. Ini mengenai arteri dan arteriol. Dan kemudian jenis variannya itu juga bisa dibedakan antara hialin dan hiperplastik, sehingga keadaan ini menyebabkan nanti klinisnya itu bisa terjadi sebagai satu sifat downstream ischemic injury, yaitu di bagian aliran darah ke bawah, dan sangat erat hubungannya arteriosklerosis ini dengan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi ya. Nah, clinical finding itu bisa dijumpai ischemic atrofi, kemudian rasa dingin dan nyeri, kemudian cyanotic ya, malah terjadi extremity soft tissue gangrene ya di bagian distal jari-jari proksimal kaki, kemudian ototnya spasme, kemudian claudicatio intermittent, dan warna daripada ekstremitas itu kalau ditinggikan ekstremitas bagian bawah itu tungkai akan pucat ya, berwarna pucat.
Dari segi aspek patologinya, biasanya ini terjadi pada orang-orang tua dan midlife ya, usia 50 ke atas, disebabkan karena pembuluh darahnya itu menyempit dan adanya obstruksi trombotik, bahkan bisa terjadi penebalan pada arteri dan pembuluh darahnya ini rapuh. Nah, lokasi itu umumnya bisa dijumpai itu pada arteri iliaka, arteri femoral, arteri poplitea, dan tibial. Nah, ini juga tadi sudah seperti saya sebutkan di awal, sangat berhubungan erat dengan diabetes mellitus, hipertensi, dan arteriosklerotik yang disebabkan karena penebalan daripada dinding pembuluh darah. Kemudian Raynaud disease. Raynaud disease ini merupakan vasokonstriksi atau vasospastik syndrome ya. Namun beberapa buku itu menyebutkan adalah Raynaud ini merupakan vasokonstriksi arteri, terutama arteriol jari atau disebut mereka itu sebagai digital arteries ya. Sehingga terlihat juga itu warna pucat pada bagian tangan, kaki ya, bahkan sianosis, termasuk bisa terlihat pada hidung, kemudian earlobes ya, liang telinga, dan bagian bibir ya. Namun warna daripada kelainan ini secara fisik diagnostik bisa terlihat juga kesannya itu merah, kebiruan, dan sampai putih pucat ya. Kemudian juga disebutkan bahwa ini ada hubungannya dengan refleks sentral dan lokal vasomotor respon terhadap hawa dingin. Jadi seperti sebagai satu sindrom ya terhadap freezing ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan masalah emosi sehingga umumnya itu terjadi pada wanita-wanita muda ya. Sifat daripada keadaan ini sebetulnya termasuk penyakit yang benign, tetapi kalau berkelanjutan kronis itu bisa menyebabkan atrofi pada kulit, bahkan sampai ke jaringan subkutan dan akhirnya bisa juga menyebabkan ulkus dan gangren. Nah, ini tadi di awal sudah saya sebutkan. Selain itu, clinical findings-nya bisa dijumpai juga rasa kebas ya, numbness, kadang-kadang juga panas, kemudian tingling itu seperti ditusuk-tusuk ya, seperti kesemutan ya gitu. Jadi karakteristik tadi warnanya itu bisa penampilannya dapat kelihatan sebagai kebiruan, merah ya, kemudian bisa juga pucat ya. Lalu ini adalah contoh gambaran clinical findings-nya pada jari-jari ya. Kita lihat gambaran yang ini dia sianotik, yang ini pucat ya, bagian distal jari ya. Kelihatan benar ininya perbedaannya ya. Ini adalah contoh gambaran pada jari pada Raynaud's phenomenon. Nah, kemudian ada secondary Raynaud's phenomenon yang ini sangat berhubungan dengan SLE dan systemic lupus systemic sclerosis, kemudian atherosclerosis dan Berger syndrome ya, Berger disease. Nah, ini umumnya terjadi pada usia di atas 30 tahun ya. Raynaud's phenomenon. Kemudian yang kedua adalah secara garis besar adalah skleroderma atau yang disebut sebagai systemic sclerosis ya. Ini keadaan di mana dijumpai fibrosis ya pada tubuh dan kulit, termasuk
organ internal, ya. Namun 95% itu banyak terjadi pada kulit, ya. Nah, secara literatur itu ada disebutkan menjadi 2 grup, ya. Ada diffuse scleroderma, ada limited scleroderma, ya. Apa sebenarnya yang disebut di sini bisa terjadi fibrosis? Itu disebutkan bahwa karena adanya aktivasi fibroblast oleh sitokin yang diproduksi oleh T-cell, namun kenapa pemicunya diproduksi oleh T-cell itu sampai sekarang belum bisa diketahui dengan pasti. Jadi akibat banyaknya sitokin ini, kita tahu bahwa sitokin ini antara lain yang banyak diproduksi itu sehingga terjadi aktivasi fibroblast itu adalah interleukin 1, PDGF, TGF beta, kemudian fibroblast growth factor. Itu yang dijumpai pada skleroderma, ya. Nah, yang ketiga adalah Buerger disease, ya. Buerger disease nama lainnya disebut Winnie water atau thromboangitis obliterans. Umumnya ini sangat berkaitan erat dengan perokok berat. Jadi kalau Anda perokok berat, hindari rokoknya sebab kandungan daripada substansi rokok itu mungkin ada yang bisa menyebabkan toksisitas langsung terhadap endotelium, ya. Karakteristik daripada Buerger disease ini dia terjadi di pembuluh darah itu secara segmental, ya, kemudian bisa menyebabkan trombosis akut dan akhirnya menyebabkan inflamasi yang kronis, ya. Nah, arteri yang selalu terkena itu bisa tibial, bisa radial, ya. Dan umumnya ini pada usia muda, jadi perokok-perokok yang berat. Kita tidak tahu bagaimana imun respon dari secara individual terhadap perokok-perokok ini, jadi sebaiknya dihindari untuk tidak merokok terlalu berat karena toksisitasnya itu sulit, ya, dicegah untuk tidak mencederai endotelium, ya. Kemudian secara makroskopik, ya, pembuluh darah itu mengeras, ya. Jadi seperti apa ya, kawat, ya. Kemudian pembuluh darah itu tersumbat oleh massa akibat adanya trombosis yang berat. Nah, akhirnya akan terjadi fibrosis, ya, pada pembuluh-pembuluh darah ini, ya. Nah, oleh karena itu secara mikroskopik bisa dideteksi, ya, karena kadang-kadang Buerger disease ini kakinya kalau sudah membusuk terpaksa dilakukan amputasi, ya, sehingga gambaran daripada secara mikroskopiknya itu dijumpai nanti pembuluh darahnya itu banyak massa yang inflamasi kronik, ya. Kemudian trombus dengan adanya mikroabses yang mana itu dijumpai neutrofil dikelilingi oleh sel-sel datia dan supuratif fokus adanya penanahan, ya, yang disebut granulomatous inflammation, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gambarannya seperti ini, ya. Jadi lumen itu penuh dengan trombus, ya, adanya abses dan pembuluh darah penuh dengan infiltrasi sel-sel radang limfosit. Dengan sendirinya kalau sudah seperti ini, oksigenasi di jaringan sekitar juga sangat jelek, ya. Sehingga karena oksigenasi itu juga lama-lama kakinya busuk dan harus diamputasi. Lalu aneurisma, ya. Aneurisma ini adalah dilatasi yang abnormal pembuluh darah, termasuk kadang-kadang juga di jantung, ya. Jadi ini bisa melibatkan 3 lapisan secara langsung pembuluh darah itu, yaitu
lapisan intima, kemudian lapisan media, kemudian adventianya ya. Nah, kalau 3 lapisan ini terlibat, maka dapat disebut sebagai true aneurysm. Dan klasifikasinya itu nanti tergantung daripada bentuk dan ukuran kantongnya. Dan namun etiologi itu berkaitan erat dengan terjadinya aterosklerosis, bisa juga bersifat kongenital, bisa karena trauma atau infeksi bakteri, jamur, bahkan infeksi sifilis ya. Nah, true aneurysm itu tadi seperti saya sebutkan di awal itu bila melibatkan 3 lapisan itu sekaligus ya, makanya disebut dia true aneurysm karena melibatkan lapisan intima, kemudian lapisan media, kemudian lapisan adventia ya, itu disebut true aneurysm. Dan klasifikasinya itu tadi tergantung daripada bentuk dan ukuran. Kalau yang scapular itu kantongnya menurut literatur itu bisa berukuran sampai 20 cm ya, antara 5-20 cm. Kemudian yang fusiform itu di bawah 20 cm, kemudian ada berbentuk silindris, disesan, dan sirkoid ya. Dan lokasi pembuluh darahnya itu paling selalu itu di aortic arch, abdominal, popliteal, femoral, carotid atau subclavia ya. Komplikasi yang paling bahaya adalah ruptur perdarahan, kemudian dia bisa menekan ke organ lain dan erosi. Jadi kalau terjadi ruptur dan perdarahan ini merupakan keadaan yang sangat akut dan harus cepat ditangani oleh ahlinya. Kemudian kalau itu tadi kelainan-kelainan pada arteri, kita masuk kepada masalah vena ya. Pada vena ini bisa dijumpai adanya inflamasi ya. Inflamasi antara lain yang purulen plebitis, abses, meningitis, pneumonia ya, kemudian non purulen plebitis bisa dermatitis, rheumatic fever, drug allergic, dan rheumatoid arthritis, yang mana ini semua bisa menyebabkan peradangan pada vena sehingga dijumpai inflamasi sel infiltrasi sel yang inflamasi, kemudian bisa dijumpai udim, hiperemi, dan destruksi dinding pembuluh darah. Selain itu obstruksi pada vena juga bisa dijumpai yang abnormal sudah jelas sudah dijumpai, yang salah satu adalah flebotrombosis ya. Ini adalah trombosis pada vena tanpa adanya destruksi pembuluh darah regional. Sedangkan tromboflebitis ini adalah trombosis disebabkan destruksi pembuluh darah ya. Apabila dijumpai vena cava superior, obstruksi pada vena cava superior itu biasanya berhubungan dengan bronchogenik karsinoma, mediastinal lymphoma, aortic aneurysm, menyebabkan pembuluh-pembuluh darah pada leher dan upper ekstremitas itu menjadi sianotik dan membengkak kongestif ya. Itu bila dijumpai adanya vena cava superior obstruction. Nah, sedangkan vena cava inferior obstruction itu bisa dijumpai karena adanya tumor pada liver dan renal cell carcinoma, aneurisme, kemudian asites, dan inflamasi ya. Portal vein obstruction ini juga bisa disebabkan karena terjadinya trombosis
kemudian intrahepatic disease, splenectomy, dan polycythemia vera. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh daripada kelainan-kelainan pada vena. Nah, kemudian kelainan-kelainan selanjutnya yang dijumpai pada pembuluh darah limf antara lain limfangitis dan limfodema. Ini paling utama yang primernya adalah kelainan pada lymphatic vessel, ya, tapi jarang sih dijumpai. Lebih sering itu akibat proses sekunder, ya. Dan proses sekunder ini lebih selalu dijumpai hubungannya karena adanya peradangan dan malignansi, ya, proses keganasan. Limfodem kalau yang primer itu biasanya karena adanya defek kongenital, ya, dan ada juga penyakit yang heterofamilial congenital lymphedema yang disebut familial miliary disease, ya, dan bisa juga disebabkan karena lymphatic agenesis dan hipoplasia, ya, walaupun ini sangat jarang dijumpai. Nah, sedangkan yang secondary atau obstructive lymphedema ini disebabkan karena adanya blockage pada pembuluh limf yang normal, ya, diakibatkan karena malignant tumor. Biasanya ini karena ada metastasis, ya, dari tumor yang primernya itu di tempat lain, ya. Kemudian juga bisa akibat dari pembedahan, misalnya pada kasus-kasus dilakukan mastektomi radikal sehingga axillary lymph node-nya juga diangkat, ya, atau terbentuknya jaringan ikat fibrosis akibat radiasi. Namun juga ada penyakit tertentu seperti filariasis itu bisa menyebabkan limfodem dan post-inflammatory trombosis dan adanya scar yang terjadi pada pembuluh limf. Nah, kalau kita melihat kelainan selanjutnya yaitu pada vena, ya, sebelum kita masuk tentang varicose vein sampai slide 37, apakahnya semua masih ada hadir? Boleh saya tanya? Lydia Grace hadir? Lydia Grace hadir? Hadir, Dok. Oke, Yesindi hadir? Yesindi ada? Yesindi ada nggak? Halo? Halo? Yesindi ada, Yesindi? Ada Yesindi ada, Umu Arifah, sebab saya lihat semuanya pada kameranya offline. Oktaviani ada? Ada, Dokter. Ada Albert Tanaka? Iya, Dok. Saya Umu tadi, Dok. Hadir, Dok. Hadir. Azahra ada? Hadir, Dok. Hadir. Saya nggak bisa lihat semua, ya, tapi saya harap namanya mahasiswa itu jujur dan amanah, ya. Artinya walaupun tidak bertatap muka secara fisik, tetapi saya harap kita sama-sama menghormati jam pertemuan ini, ya. Saya harap seperti itu. Baik. Ini saya Umu Arifah tadi, Dok. Bagaimana? Saya Umu Arifah tadi, Dok. Ya. Oke. Sampai mana kita tadi? Kita masuk ke kelainan pada vena, ya.
Bentar. Nah, kelainan pada vena ini etiologinya bisa disebabkan karena secara herediter memang ada apa ya kelemahan ya pada pembuluh darah dan biasanya juga selalu terjadi pada orang-orang tua atau pada orang-orang yang kerjanya itu banyak berdiri dan kemudian kerjaannya berat-berat mengangkat sesuatu ya. Tapi bisa juga karena obstruksi vena, kemudian inflamasi pada vena dan chronic constipation ya. Jadi akhirnya akan terjadi peningkatan intraluminal, kemudian jaringan di sekitarnya juga lemah, tidak bisa mensupport pembuluh darah itu, sehingga terjadi pembengkakan pada sekitar pembuluh darah ya. Jadi ini gambaran pembuluh darah yang membengkak ya, biasanya pada superficial venous superficial pada lower extremity ya. Ini dan juga bisa terjadi varises esophageal pada hemoroid juga bisa ini terjadi ya. Akibat pembuluh darah yang melemah keadaannya. Kemudian kelainan yang bisa dijumpai lagi pada pembuluh darah adalah yang berkaitan dengan tumor pada pembuluh darah. Pembuluh darah ini juga bisa terkena tumor, ada yang benign, ada yang intermediate grade, ada yang malignant ya. Yang benign itu contohnya hemangioma, limfangioma, glomus tumor, kemudian vaskular ektasia, reaktif vascular proliferation, kemudian intermediate grade itu Kaposi sarkoma, hemangioendotelioma, malignant neoplasma itu angiosarkoma dan hemangioperisitoma. Nah, kalau hemangioma ini adalah tumor yang ditandai dengan bertambahnya pembuluh darah yang abnormal dan berisi darah. Dan biasanya ini memang benign ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang capillary hemangioma itu warnanya warna merah terang, kebiruan, dan secara histologi biasanya kapilernya tipis, kemudian dijumpai adanya pembuluh darah yang terpisah-pisah sebab akibat adanya stroma di antara pembuluh darah tersebut, sehingga pembuluh darah itu kelihatan menipis ya. Nah, ini contoh daripada hemangioma pada lidah dan pada bibir ya. Itu gambaran makrosnya ya. Nah, ini adalah gambaran daripada ini sama juga. Ini juga ini yang pyogenik granuloma dari bibir. Yang ini yang pada lidah, hemangioma pada lidah. Kelainan yang selain tumor pada pembuluh darah, kemudian tadi ada ini ya, ada Kaposi sarkoma, tapi kita masuk dulu ke limfangioma ya. Limfangioma ini adalah termasuk hemangioma kapiler yang jinak ya. Ini termasuk contoh daripada hemangioma. Nah, kemudian tumor-tumor pada pembuluh darah antara lain adalah glomus tumor. Glomus tumor ini disebut sebagai painful tumor ya, dan berasal dari smooth muscle cells dari glomus bodinya.
selalu dijumpai itu pada bagian bawah daripada ini di bawah kuku ya, kuku jari, dan secara makroskopik terlihat gambarannya itu bulat, kemudian sedikit meningkat, warnanya merah kebiruan, kemudian nodulnya diameter di sekitar 1 cm atau kurang dari 1 cm, dan bisa dijumpai adanya fokus perdarahan. Sedangkan secara histologi itu nanti bisa dijumpai adanya saluran-saluran pembuluh darah, kemudian sarang-sarang stroma yang di situ sebagai apa ya, kayak seperti sarang-sarang sel ya, yang itu dijumpai adanya glomusel dikelilingi oleh pembuluh darah secara histologinya. Nah, kemudian ada vaskular ekstasia, ini adalah dilatasi pembuluh darah ya. Walaupun dia bukan disebut sebagai neoplasma yang benar gitu ya, bukan sebetulnya neoplasma, look alike neoplasma, tapi sebetulnya bukan ya. Contohnya adalah teleangioplasty. Ini adalah suatu kelainan kongenital, kemudian bisa dijumpai juga di mukus membran dan kulit, terdiri dari kapiler-kapiler, venul dan arteriol ya. Dan bisa dijumpai adanya lesi yang berwarna kemerahan. Lalu apabila kita lihat tentang, sebentar ya, kok menghilang. Sebentar ya, komputernya agak hang. Masih terlihat ininya, presentasinya masih kelihatan kan? Masih, Dok. Ini tiba-tiba kok. Sebentar. WhatsApp-nya ganggu. Bentar ya. Masih kelihatan ya? Ininya hilang sama saya. Bentar. Masih terlihat, Dok. Tapi kok ininya hilang. Sebentar ya, saya off dulu, masuk lagi ya, sebentar ya. Ya, Dok. Sebentar. Oke, masih kelihatan? Halo? Masih, Dok. Oke. Terima kasih. Nah, kita sekarang melihat Kaposi sarkoma. Jadi kalau Kaposi sarkoma ini itu yang pertama sekali ditemukan oleh, namanya memang Kaposi ya, tahun 1872.
tetapi tidak ada hubungannya dengan HIV atau AIDS ya. Nah, baru sekitar tahun 1994, nah itu dijumpai adanya kasus hubungan antara Kaposi sarkoma dengan HIV/AIDS ya. Dan tipenya itu ada 4, ada yang klasik, African atau endemik, kemudian ada yang berhubungan dengan transplantasi, kemudian berhubungan dengan tadi AIDS ini. Jadi umumnya etiologinya itu dengan herpes virus dan HHV 8, human herpes virus 8. Ya, kemudian kita lihat gambaran Kaposi sarkoma itu secara makros itu dijumpai adanya makula dan plak ya, plak makula merah ungu ya, dan dijumpai secara histologi itu bentuk daripada nodular form yang kemudian ada spindle cell yang mengalami proliferasi ya, itu pada Kaposi sarkoma. Nah, sedangkan tumor pembuluh darah yang lain adalah ya, Bet. Halo. Sorry ganggu. Kaitan. Iya. Halo Kak I. Iya. Iya, Bet. Kan kuliah MS2 K5 itu kan baru selesai Betty ini. Bet, sebentar, Bet. Bisa masuk, Kakak. Bet, sebentar, saya masih ngasih yang blok kardiovaskular berdua sama Bang Ibnu, belum siap. Sebentar ya. Tahu. Jadi Betty kasih tahu ke Kakak. Iya. Itu kan Betty udah udah kirim ke WA Kakak ya. Nanti Kakak dari sana pindah ke email aja. Iya. Baik. Oke. Atau minta PPDS yang nganter ke rumah? Enggak perlu. Enggak apa-apa. Enggak perlu ya. Oke, baik. Ya. Makasih ya, Kak. Yuk. Maaf ya, terputus. Oke, sampai mana tadi? Angiosarkoma ya. Halo, masih dengar kan? Halo. Oke. Jadi angiosarkoma ini termasuk satu neoplasma yang ganas, disebut juga sebagai malignant endothelial cell neoplasma pada orang-orang yang dewasa tua, laki-laki dan perempuan itu frekuensinya hampir sama ya, dan bisa terjadi. Ya, halo. Slide-nya tidak berjalan ya, Dok? Jalan. Oh, di sini tidak, Dok? Oh gitu ya. Coba saya ulang ya. Ya, Dok. Nih, kelihatan? Ini kelihatan? Sudah. Kelihatan, Dok. Oke, kelihatan ya? Ini kelihatan yang ke-52. Kelihatan, Dok. Datang ya. Oke, Jadi bisa terjadi pada kulit, kemudian soft tissue, breast dan liver. Dan secara histologi dia gambarannya itu ini ya berjenis-jenis ya, dan sangat sulit dihubungkan dari karsinoma, antara karsinoma dan melanoma pada kasus angiosarkoma ini sangat sulit. Namun dengan bantuan pewarnaan CD31 dan CD34 dia bisa dibedakan jenisnya gitu loh, sebab termasuk dia itu gambaran histologinya mulai dari well differentiated sampai anaplastic lesion, jadi susah dibedakan, tapi dengan pewarnaan CD31 sama CD34 itu bisa dibedakan bahwa memang ini adalah angiosarkoma dengan melihat nanti adanya positif bahwa ini merupakan yang berasal dari sel-sel endotel. Nah, kemudian ini kita lihat gambarannya.
contoh angiosarkoma dari jantung dari ventrikel kanan ya. Ini dengan CD31 dan CD34. Kemudian dilihat di sini CD31. Nah, ini dilihat adanya gambaran daripada sel-sel pembuluh darah dan lumen vaskularnya dengan gambaran yang sel-sel anaplastik ya dan irregular. Jadi tidak ada lagi di sini gambaran yang homogen bentuk selnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hemangioperisitoma ya. Hemangioperisitoma ini tumor pembuluh darah yang sangat jarang, berasal dari perisit ya, sel-sel perisit myofibroblast. Kemudian dia berkembang itu membesarnya sangat lambat dan juga masanya itu tidak menimbulkan rasa nyeri, namun bisa dijumpai di organ mana saja. Walaupun paling selalu dijumpai itu adalah di ekstremitas bawah, terutama bagian atas ya, lutut ke atas, bagian paha dan retropenium. Nah, ini sebahagian daripada kelainan-kelainan pada pembuluh darah dari aspek patologi anatomi. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh yang lain selain pembelajaran pada hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi, dibaca tambahannya jenis tumor-tumor vaskular yang lain, kemudian juga kelainan pada arteri yang lain itu juga masih banyak. Hanya di sini diambil contoh beberapa kasus saja. Saya pikir demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini di dalam mata kuliah blok kardiovaskular patologinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti bisa ketemu pada blok-blok selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama.